Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, murid-muridku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Pak Lukman. Mungkin nama sudah tahu, tapi kalau wajah baru bisa tahu pada kesempatan hari ini melalui Google Meeting. Yang pertama, kemarin sudah saya sampaikan satu materi tentang implementasi tentang bagaimana cara-cara kita penyesuaian diri di sekolah yang baru. Dan hari ini saya akan memberikan materi tentang motivasi berprestasi. Semoga pada kesempatan kali ini saya bisa memberikan materi yang bermanfaat untuk murid-murid semuanya. Di akhir nanti saya akan melakukan presensi, jadi semoga kalian tidak ngantuk waktu saya selesai dari Google Meeting ini. Tidak ada yang mengantuk ya. Disimak, semoga bermanfaat. Materinya terlihat tidak? Terlihat, Pak. Terlihat. Jelas? Suara saya jelas? Jelas. Jelas. Bisa dibaca? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Oke ya, kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang motivasi berprestasi. Tujuannya apa? Tujuannya dapat agar siswa atau pelajar dapat memahami pengertian motivasi berprestasi itu sendiri serta mengetahui dan menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Sebelum kita beranjak ke materi, ini ada sedikit ice breaking. Ini tebak gambar. Jadi, di sini bisa dilihat apakah yang Anda lihat pada gambar di samping. Bunga. Bunga. Bisakah Anda menemukan gambar manusia? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Burem, Pak. Burem? Wah, lagi. Malah burem. Gambarnya. Tanaman itu Pak, nggak ada manusia. Nah. Bisa Anda ada dua gambar muka. Jadi di samping gambar tanaman itu kan ada bayangan gambar muka. Nah, ini mukanya ada dua kelihatan. Mana, Pak? Pak. Sing dibunderi iki lho. Ketok ora? Boten. Pak. Ora ketok iki piye to? Sudah kita lalui. Oke, persepsinya dari pelajaran kali ini adalah diakui bahwa bangsa Jepang begitu pesat dan unggul dalam produktivitas dan prestasi teknologinya. Bangsa ini telah mengalahkan Eropa dan Amerika. Kini Eropa mulai membuntuti Jepang. Apa rahasianya? Bagaimana sumber daya manusia? Sehari-hari kita sering memenuhi orang yang begitu rajin bekerja dan sangat berprestasi tinggi, maka sangat produktif dan kreatif. Sebaliknya banyak orang kita yang santai-santai, bekerja ala kadarnya, malas-malasan,
mereka acuh tak acuh dengan kesuksesan. Motivasi berprestasi merupakan bekal untuk meraih sukses. Dengan memiliki motivasi berprestasi, maka akan muncul kesadaran bahwa dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan atau perilaku produktif dan selalu memperhatikan kualitasnya. Pengertiannya bisa dibaca, saya jelaskan. Motivasi, saya bacakan ya. Motivasi adalah gaya penggerak di dalam diri seorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Jadi seorang jika mempunyai keinginan berarti harus punya motivasi di dalam dirinya sendiri. Jika ingin pandai, dia ingin sukses, pasti punya motivasi belajar yang tinggi. Filosofi yang kedua, filosofi motivasi, pada hakikatnya motivasi diyakini sebagai hasil penguatan. Jadi contohnya perolehan nilai bagus atau pujian guru akan menambah motivasi belajar. Dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri. Ada yang masuk, bentar. Saya izinkan dulu. Oke, bisa dilihat lagi materinya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Maslow dalam teori kebutuhannya menggambarkan motivasi dalam bentuk piramid sebagai berikut. Kebutuhan aktualisasi, kebutuhan harga diri, kebutuhan sosial, bergaul dengan teman, bergaul, berteman, berkelompok, kebutuhan rasa aman, rasa tentram, kasih sayang, dan cinta, kebutuhan dasar, makan, minum, rumah, uang, materi, dan lain-lain. Jika ingin mendapatkan sesuatu, kita pasti akan punya motivasi. Misalkan, kalian ingin motor, pasti kalian bermotivasi untuk bekerja dengan giat. Sebagai contoh seperti itu. Kalian ingin HP yang bagus. Motivasinya apa? Motivasinya ya pengen HP yang bagus. Akhirnya timbul dari motivasi itu Anda akan menabung, berhemat. Nah, seperti itu. Salah satunya. Bisa dipahami. Orang jawab. Pak, itu materi yang diterangkan Bapak sama gambarnya itu beda, Pak. Loh, beda? Oh, bisa? Pengertian, Pak, itu. Nah, itu baru bisa. Tadi Ini bingung, Pak. Ini berarti sudah sampai ke teorinya Maslow. Enggak. Oh ya, sudah. Berarti saya salah menampilkannya. Mohon maaf ya. Iya, Pak. Diulangi lagi Ya, apa Pak. enggak? Enggak. Nah, dalam teori Maslow, loh, lewat. Dalam teori Maslow, kebutuhan menggambarkan motivasi dalam bentuk piramid. Yang teratas itu adalah kebutuhan yang paling tinggi. Itu kebutuhan aktualisasi. Yang paling bawah itu adalah kebutuhan dasar kita. Gitu. Dasarnya apa? Kita kebutuhan sehari-hari, makan, minum, rumah, uang, materi, dan lain-lain. Kebutuhan rasa aman, setelah kita punya uang, rumah, materi, dan lain-lain, itu rasa aman, tentram, kasih sayang, cinta. Kita lanjutkan.
Yang berikutnya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Secara umum motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik. Apa itu intrinsik? Dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Jadi, dorongan yang bersumber dalam diri seseorang berarti kesadaran diri untuk melakukan hal-hal, misalkan haus ya minum, ya, dorongan diri, lapar ya makan, terus dorongan ingin bisa dan lain-lain. Ingin bisa misalkan teman saya kok bisa renang menyelam kedalaman 20 meter tanpa menggunakan paru-paru, kan, misalnya gitu. Wah, saya tak ikut-ikut, tidak menggunakan paru-paru, saya menggunakan insang, misalnya seperti itu. Ya, hanya contoh-contoh lelucon sedikit biar nggak sepanang juga yang mendengarkan. Capek. Ya, saya tahu kalian pelajarannya banyak, jadi capek ya. Capek ketawa, Pak. Oh, capek ketawa. Saya kira capek pelajarannya terlalu banyak ya. Nggak apa-apa ya, nanti jadi orang sukses semua. Amin. Amin. Motivasi ekstrinsik itu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contoh, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Jadi, motivasi ekstrinsik itu kan dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Saya kasih contoh yang mudah. Orang tua kalian menjanjikan kalian HP iPhone 22222 kan. Bede. Gede banget kok. Ngeri Pak HP iPhone. Nah, ya. Jika kalian mendapatkan peringkat 1 se-Jawa Tengah misalkan, akan dibelikan iPhone itu, pasti kalian akan termotivasi. Sehingga apa? Menimbulkan apa? Belajarnya semakin rajin. Bisa dipahami? Cah. Oke, selanjutnya ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang, yaitu motivasi pertama, motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Misalnya gurunya killer ini. Ayo kamu, kalau tidak bisa mengerjakan soal saya suruh salto 70 kali ya. Akhirnya timbul motivasi untuk belajar lebih giat agar kenapa? Karena menghindari hukuman itu. Yang kedua, motivasi kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu. Jadi di dalam diri sendiri sudah ada kesadaran saya ingin mencapai sesuatu seperti teman-teman yang saya lakukan. Misalkan, wah teman saya kok nilainya bagus-bagus, saya ingin mencapai itu. Ya, timbul sendiri, wah iki laler timbul motivasi dalam diri sendiri, akhirnya belajarnya menjadi giat gitu, karena ingin mencapai sesuatu. Motivasi yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Oh, saya ralat. Untuk motivasi kedua itu pencapaian sesuatu itu biasanya ada dorongan dari luar juga, tidak hanya dari dalam diri. Jadi misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, yang barusan misalnya ada embel-embel hadiah dan lain-lain. Itu kesadaran diri dan juga ada embel-embel hadiah itu bisa menambah untuk mencapai sesuatu. Jadi keinginan yang harus dicapai ke depannya. Saya ingin yang lebih mudah itu contohnya saya ingin handphone, ya sudah saya menabung. Saya ingin kalau ranking 1 nanti ya, saya mendapatkan hadiah televisi gitu, 1 in misalnya seperti itu. Oke. Nanti akan timbul motivasi itu. Yang ketiga ini motivasi. Yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam. Jadi inner motivation.
Jadi dalam kesadaran dalam diri sendiri. Jadi dia sadar akan pentingnya melakukan sesuatu karena keinginan yang harus terpenuhi, misalkan ingin belajar, ingin melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu timbul motivasi dari dorongan dari dalam diri. Sampai sini apakah jelas apa tidak? Jelas. Jelas, Pak. Jelas tenan ora? Boten. Jelas enggak penjelasannya? Jelas. Jelas. Kalau tidak jelas, yang mana yang tidak jelas? Hubunganku. Oh, kalau hubunganmu tidak jelas ya sudah ditinggal saja. Orin. Cari yang lain. Cari yang lain loh, itu temannya sudah siap itu. Orin. Sumpah. Kita lanjut materinya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi mengikuti faktor individual. Faktor individual ya diri kamu sendiri. So, individualmu lah, dari diri sendiri. Faktornya ya banyak sekali. Contohnya yang seperti saya sebutkan tadi, faktor lingkungan, ya di sekelilingmu, orang tua, teman. Nah, kalau temannya buruk, bisa saja motivasimu juga buruk. Kamu mau belajar, meh Google Meet, sik tau rasa Google Meet. Pak Lukman itu gampang kok iso dikedepi. Terus akhirnya tidak ikut Google Meeting. Misal seperti itu. Kalau temannya rajin, ya, kalau temannya rajin, ayo Google Meet. Nah, ketemu live dengan Pak Lukman ini. Nah, akhirnya ikut Google Meet. Lingkungan, faktor lingkungan sangat mempengaruhi sekali dengan motivasi kalian. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3, yaitu keluarga, sosial, akademik. Sosial itu ya keluarga, ya keluargamu, kakak, adik, gitu. Misal, Pak, aku arep Google Meet, Bu, aku arep Google Meet. Kamu sik to, nderep sik kono. Nah, itu enggak jadi Google Meet, enggak jadi belajar kan gitu. Gerak kenapa, Pak? Nderep panen pari, wong desa ora ngerti nderep lagi. Keluang kota, Pak. Oh, wong kota to. Iya. Jadi lingkungan keluarga juga berpengaruh. Kalau keluarga mendukung untuk belajar ya, Bu, saya mau belajar. Ini ada Google Meet. Oh ya, wes dicepake sembarang-barang gitu. Ada kue-kue, gitu, kuota difasilitasi ya, misalnya seperti itu. Misalnya lingkungan sosial ya, pertemananmu, ya, sosial di tempatmu. Nah, misalkan di lingkunganmu ada acara, kemudian terbenturlah kamu dengan adanya Google Meeting. Kamu izin saya mau Google Meeting karena kamu pengen sekali belajar, akhirnya kamu mementingkan Google Meeting, tapi sama tetangga dirasani. Pokoknya tonggone duwe ewuh kok malah orang ngetok, malah nontoni HP, padahal kan tidak tahu bahwasanya kalian sedang belajar online. Lingkungan akademik juga mempengaruhi. Faktor gurunya bagaimana. Nek gurune asik, pasti kalian juga asik, ya toh. Kalau gurune marah-marah terus, kalian mengikuti juga rada males gitu. Karena anggur ketemu pelajarannya Pak Lukman ini mau nesu-nesu terus ya. Misalkan seperti itu. Ada lingkungan akademik juga pengaruh teman-teman sekelas juga bisa. Teman-teman sekelas kalian kurang rajin, kalian bisa jadi tidak rajin, terpengaruh dengan teman-temannya juga bisa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak, Pak.
Oke, lanjut. Tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Nah, ini tanda-tandanya. Lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Gitu. Senajan bijine pas-pasan, tetapi itu dari jerih payah yang mengerjakan sendiri. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Daripada nilainya 125, tapi itu nurun kancane lah. Jadi orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi salah satunya adalah lebih suka dan puas terhadap prestasi dari hasil usaha sendiri. Yang kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur tetapi hasil perjuangan. Jadi orang kalah wong pinter kalah karo wong bejo ndak ada. Ya. Ya bejo ki mempengaruhi berapa persen lah, tetapi tetap perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Hasil tidak akan mengkhianati perjuangan. Oh, perjuangan tidak mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati perjuangan, nek kata Pak Surya. Ini nek kata saya ya. Berjuang, jika perjuanganmu bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usaha masih kurang. Jika kamu gagal, jangan menyerah. Besok gagal lagi. Maksudnya besok berjuang lagi. Jangan takut gagal lagi. Sampai benar-benar kamu sukses. Nah, itu motivasi untuk meraih kesuksesannya ini tinggi sekali. Oke. Yang keempat, tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif, dan penuh inisiatif. Yang kelima, suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Yang keenam, selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Di segala sesuatunya dievaluasi lagi. Aku kurang apa toh? Jane yo Dek Nimas kayak wis tak cedai dengan segala cara. Bahkan ku bikinkan bukti cinta untuknya. Tetapi hatinya tidak pernah luluh padaku. Misalnya seperti itu. Kurang apa tadi? Pak, pelet. Masya Allah. Mungkin saya itu memang ditakdirkan untuk sendiri. Jangan mengeluh, semangat lagi. Gitu. Jangan mengeluh, semangat lagi ya. Contohnya seperti itu loh. Itu hanya contoh biar mudah dipahami. Oke, yang terakhir, cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Gitu. Tetapkan tujuan, goal setting, tujuanmu setelah sekolah ini kemana? Ojo jawab rabi, bar lulus rabi Pak, wah yo repot. Tujuanmu kemana? Saya mau jadi polisi Pak, mau jadi tentara Pak, mau jadi Satpol PP Pak, mau jadi PNS Pak, mau jadi Saya Satpol. Mau jadi gamer Pak, wah YouTuber Pak, silahkan. Jadi ditetapkan dulu tujuanmu, maka motivasimu itu akan terbentuk perlahan-lahan, gitu. Akan terbentuk menjadi motivasi yang bagus. Jadi tujuanmu dulu kamu tetapkan. Jangan kok kamu sekolah hanya yang penting sekolah, gitu. Tahu-tahu lulus ya, jangan seperti itu. Tetapi perjuanganmu yang berat itu bukan waktu kamu sekolah, bukan waktu kalian ini sekolah, tapi perjuangan yang berat nanti ada setelah kalian lulus dari sekolah ini. Maka selagi masih sekolah, maka tetapkanlah tujuanmu. Belajar yang rajin. Ya kan? Rajin pokoknya. Yo mas sithik rada mplitre yo ora masalah sesuk rajin meneh gitu. Sedina ya ora apa-apa gitu. Yang penting harus rajin. Karena kita harus mencapai tujuannya itu dulu.
karena sudah ditetapkan. Saya pengen jadi tentara, ya nilai saya harus bagus. Nilai saya dari kelas 1 sampai saya mau ambil akmil misalnya, akmil ini kelas 1 SMA ini 10 sampai kelas 12 nilainya harus bagus. Saya nanti mau kuliah Pak, mau ambil bidik misi ya harus bagus nilainya. Motivasi belajarnya ditingkatkan lagi. Maka nanti hasilnya akan juga lebih baik. Susunlah target yang masuk akal. Jadi disusun targetnya. Jadi targetnya ke depan kamu itu bagaimana? Kalau tujuannya ada, sekarang menyusun target. Sudah paham? Paham. Jadi tujuannya dulu ditetapkan, setelah itu baru targetnya. Tujuannya jauh ke depan, targetnya yang masuk akal itu ke depan. Saya semester ini harus ranking 1, kan seperti itu. Belajar menggunakan bahasa prestasi. Bahasa prestasi itu bahasa yang lebih baik, karakter diri, ya. Karakter dalam berbicara, tutur kata, gitu. Belajar sendiri cermat, menganalisis diri. Jadi diri kalian itu kalian juga harus perlu orang kue kalian bercerita ro temenmu mbok yo ngoco kono sadar diri lah itu. Kan harus introspeksi diri. Oke. Itu kalau saya ini masih kurang apa toh? Kenapa saya kok tidak bisa mengerjakan pelajaran ini? Saya kurang apa toh? Oh, saya kurang giat belajar. Maka giatlah belajar. Yang kelima adalah perkaya motivasinya. Perkaya motivasinya. Perlu kalian ketahui motivasi di dalam diri kita itu sangat penting. Karena tanpa adanya motivasi, maka kita tidak bisa menentukan atau tidak bisa menemukan target atau tujuan kita ke depan. Jadi, mulai sekarang kalian tentukan tujuan kalian, susun target, kemudian cermati diri sendiri, ya, introspeksi diri, belajar yang rajin. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi murid-murid saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Semoga diterapkan dalam keseharian kalian. Semoga setelah tahu bagaimana cara menumbuhkan motivasi ini, kalian mulai membenahi diri. Jangan cuma hanya melihat presentasi saya, dagelan gurunya, itu, kumis gurunya ya, jangan. Tetapi materi ini memang harus benar-benar dipahami, diresapi, dan kemudian dipraktekkan. Oh, ini sekian materi dari saya. Terus mungkin ini akan saya akan buka sesi pertanyaan. Apa yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Ada yang bertanya? Boten. Apa sudah jelas semua? Boten. Loh, gitu lagi. Sampun, Pak. Sampun. Sudah, semoga bermanfaat ya. Saya absen dulu. Muhammad Afrizal izin, Muhammad Ilyas izin, Muhammad Rizal Kurniawan. Alfa. Alfa, coret sing gede. Alfa. Muslikah Salsabila. Pak. Alfa, Pak. Nada. Tidur. Nada ulang. Tidur, Pak. Tidur. Enggak. Bukan. Alfa. Nafisa. Hadir, Pak.
Nindya. Hadir, Pak. Odesta. Odesta. Odesta Alfa. Okan. Hadir, Pak. Prakas. Kodar. Kodari kelas. Kodari kelas. Alfa. Raffi Muhammad Yusuf. Rahmat Agus Setiawan. Hadir, Pak. Reno. Hadir, Pak. Rio. Hadir, Pak. Rudi. Hadir, Pak. Sada. Hadir, Pak. Saifullah. Saifullah. Sania. Hadir, Pak. Septiana. Hadir, Pak. Septiani. Hadir. Septiano. Septio. Hadir, Pak. Septi. Septi. Ya, ada, Pak. CK. CK. CK apa? Sukma. Sukma. Nggak ada, Pak. Sah Jihan. Hadir, Pak. Ifar. Hadir, Pak. Subara. Sabita. Subasa sama. Hadir, Pak. Wahyu. Hadir. Wahyu Satrio. Hadir, Pak. Wawan Ardiansah. Hadir, Pak. Wisnu Arya. Hadir, Pak. Yesi. Hadir, Pak. Yudhisya. Yudhisya. Zaki. Hadir, Pak. Oke. Terima kasih sudah melakukan Google Meeting dengan saya. Semoga yang hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang baik, Amin. diberikan rezeki yang banyak. Amin. Jaga protokol kesehatan, jangan berkumpul-kumpul dan di rumah saja. Ya. Iya, Pak. Ya. Selamat Ya. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayun. Waalaikumsalam warahmatullahi